Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas organisasi manajemen perusahaan industri atau yang bisa disingkat OMPI yang ada di Hong Kong. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada nama kelompok kami yaitu ada Eriana Sri Rahayu, ada Fajar Malikul Mulki, Hendra Saputra Malau, dan saya sendiri Lim Jongso, dan terakhir ada Riandra Rafa Aditya. Oke, untuk pembahasan di sini ada pengertian ERP, yang selanjutnya ada analisis SWOT, IFAS, IFAS, oke. Yang selanjutnya ada analisis SWOT IFAS, yang selanjutnya ada diagram SWOT IFAS dan IFAS, dan selanjutnya ada matriks SWOT-nya, dan yang terakhir ada solusi analisis SWOT-nya. Oke, yang selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman yang ingin membacakan sempat. Hmm, halo, Eriana bisa dibacakan? Bisa. Oke, untuk pengertian ERP sendiri, yaitu Enterprise Resource Planning, merupakan suatu piranti manajemen yang menyeimbangkan persediaan dan permintaan perusahaan secara menyeluruh, berkemampuan untuk menghubungkan pelanggan dan supplier dalam satu kesatuan rantai ketersediaan, mengadopsi proses-proses bisnis yang telah terbukti dalam pengambilan keputusan, dan mengintegrasikan seluruh bagian fungsional perusahaan. Contohnya pada bagian sales marketing, manufacturing, operation, logistik, purchasing, finance, new product development, dan human resource. Sehingga bisnis dapat berjalan dengan tingkat pelayanan pelanggan dan produktivitas yang tinggi. Untuk biaya dan inventory yang lebih rendah dan menyediakan dasar untuk e-commerce yang efektif. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu analisis SWOT IFAS atau mungkin analisis internal faktor analis summary. Dalam kerangka SWOT menerapkan ERP di Hong Kong berfokus pada kekuatan dan kelemahan internal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi teknologi ERP di perusahaan-perusahaan setempat. Untuk yang pertama yaitu untuk kekuatan atau strengths. Yang pertama, banyak perusahaan di Hong Kong yang telah memiliki budaya bisnis modern dengan keahlian dalam manajemen teknologi dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk investasi teknologi, seperti ERP. Keberadaan tenaga kerja yang terampil dan terbiasa dengan lingkungan teknologi tinggi juga mendukung adopsi ERP di berbagai sektor khususnya dalam industri yang berorientasi pada data seperti keuangan dan logistik. Untuk yang kedua, yaitu dukungan pemerintah melalui program-program subsidi dan pelatihan seperti teknologi voucher program memberikan fondasi yang kuat bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah atau biasanya disebut dengan UKM untuk memulai perjalanan digital mereka dengan bantuan finansial dan teknis. Yang kedua yaitu kelemahan weakness. Untuk kelemahan weakness yang pertama yaitu biaya implementasi ERP yang tinggi dan resistensi terhadap perubahan di beberapa perusahaan yang sudah memiliki sistem tradisional. Untuk biaya implementasi ERP sendiri, yang signifikan seringkali menjadi hambatan besar terutama bagi UKM yang masih ragu untuk berinvestasi dalam teknologi baru karena ketidakpastian pengembalian investasi. Untuk kelemahan yang kedua, yaitu kurangnya kesiapan budaya organisasi untuk mengadopsi perubahan digital menjadi tantangan bagi banyak perusahaan sendiri. Untuk perusahaan yang masih enggan melakukan perubahan pada proses bisnis yang ada, terutama eh, jika hal itu dianggap rumit atau tidak sesuai dengan cara operasional lama. Intinya, banyak perusahaan yang masih menggunakan digital lama
karena rumitnya pada digital yang baru. Untuk yang ketiga, yaitu adanya keterbatasan dalam ketersediaan tenaga ahli lokal yang benar-benar memahami ERP sehingga beberapa perusahaan mungkin perlu bergantung pada konsultan eksternal yang menambah biaya dan kerumitan implementasi itu sendiri. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan internal ini, perusahaan di Hong Kong dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk memaksimalkan manfaat ERP dan meminimalkan hambatan dalam proses adopsi untuk penggunaan ERP di perusahaan Hong Kong sendiri. Untuk yang berikutnya ini adalah perhitungan matriks IFRS untuk analisis SWOT penerapan ERP di Hong Kong dengan skala penilaian 1 sampai 4, dalam kurung 1 sampai dengan itu kurang penting atau 4 sama dengan sangat penting dan bobot faktor internal. Untuk yang pertama yaitu faktor internal, ada bobot, rating, dan skor. Untuk bagian kekuatan sendiri yaitu ada efisiensi integritas proses bisnis, bobotnya bernilai 0,3 dan ratingnya 4 untuk skornya 1,2. Dan yang kedua yaitu dukungan pemerintah mengenai subsidi teknologi voucher program itu sendiri yaitu berbobot 0,25 dan ratingnya 3 untuk skornya yaitu 0,75. Untuk total kekuatannya yaitu bernilai 1,95. Untuk yang kedua yaitu di bagian kelemahan ada yang pertama ketergantungan pada sistem lama berbobot 0,2 untuk ratingnya yaitu 2 dan untuk skornya sendiri yaitu 0,4. Untuk yang kelemahan kedua yaitu biaya implementasi yang tinggi berbobot 0,25, ratingnya 3 untuk skornya 0,75. Untuk yang ketiga yaitu kesulitan dalam perubahan budaya organisasi memiliki bobot yaitu 0,2 dan ratingnya 3 untuk skornya 0,6. Untuk total dari kelemahan itu sendiri yaitu bernilai 1,75. Dari hasil perhitungan metrik IFRS sendiri yaitu total skor yang diperoleh adalah 3,7 yang menunjukkan bahwasanya pada faktor internal yaitu di bagian kekuatan dan kelemahan serta keseluruhan masih memiliki nilai positif untuk menerapkan ERP di Hong Kong itu sendiri. Untuk nilai ini mencerminkan bahwasanya perusahaan di Hong Kong memiliki cukup potensi untuk memaksimalkan manfaat dari ERP, terutama dengan adanya dukungan pemerintah dan potensi peningkatan efisiensi. Namun, perusahaan tetap harus mengatasi kelemahan yang ada agar implementasi ERP berjalan optimal dan sesuai dengan uh, pada ERP itu sendiri. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan analisis SWOT EVAS. Analisis eksternal faktor analisis summary atau EVAS dalam kerangka SWOT, penerapan ERP di Hong Kong menyoroti peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi keberhasilan adopsi teknologi ini di perusahaan-perusahaan lokal. Yang, yang pertama ada peluang atau opportunities. Hong Kong memiliki lingkungan bisnis yang sangat kompetitif dan dinamis, yang mendorong perusahaan untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, pemerintah Hong Kong juga aktif mendorong transformasi digital melalui inisiatif dan insentif yang membantu UKM beralih ke teknologi seperti ERP, yang memperluas adopsi di kalangan bisnis menengah ke bawah. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Yang pertama, eksternal yang dapat menghambat implementasi ERP di Hong Kong. Salah satu ancaman utama adalah persaingan ketat dengan pasar regional, khususnya dari negara-negara seperti Singapura dan Cina daratan. Yang kedua, ancaman keamanan cyber menjadi perhatian yang semakin besar, terutama bagi perusahaan yang memilih solusi ERP berbasis cloud. Ketakutan akan resiko kebocoran data dan serangan cyber dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengadopsi sistem ERP secara menyeluruh. Yang terakhir ada faktor regulasi yang menjadi tantangan, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap kebijakan privasi
data yang berbeda di berbagai negara, mengingat Hong Kong adalah pusat bisnis internasional. Perubahan regulasi yang sering terjadi dapat menciptakan ketidakpastian dan menambah kerumitan dalam penerapan ERP yang harus disesuaikan dengan standar hukum lokal dan internasional. Dengan mempertimbangkan peluang dan ancaman eksternal ini, perusahaan Hong Kong dapat merancang strategi penerapan ERP yang lebih tangguh, memanfaatkan peluang untuk mendorong pertumbuhan bisnis, sekaligus mengantisipasi dan memitigasi risiko yang muncul dari lingkungan eksternal. Ada juga di sini perhitungan dari analisis SWOT IFAS. Nah, perhitungan matriks EVAS untuk analisis SWOT penerapan ERP di Hong Kong dengan skala 1-4. 1 artinya kurang penting, 4 sangat penting, dan bobot faktor eksternal. Total opportunities-nya itu ada di angka 2,15 dan total weakness-nya itu ada di angka 1,6. Jadi jika ditotalkan, skor IFAS itu 3,75. Dari perhitungan matriks EVAS, total skor yang diperoleh adalah 3,75, yang menunjukkan bahwa faktor eksternal juga memberikan pengaruh positif untuk implementasi ERP di Hong Kong. Dengan kemajuan teknologi digital dan peluang pasar internasional yang kuat, penerapan ERP di Hong Kong dapat mendukung perusahaan dalam meningkatkan daya saing mereka. Namun perusahaan tetap harus berhati-hati dalam mengelola ancaman yang ada, terutama yang berkaitan dengan keamanan cyber dan kepatuhan terhadap regulasi data. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan hasil analisis SWOT dari IFAS dan EVAS, maka kami menarik menjadi atau mengubah menjadi grafik, yaitu yang dimana berdasarkan grafik ini, EVAS dan IFAS yang kami lakukan pada negara Hong Kong terdapat pada kuadran pertama, yaitu merupakan strategi yang agresif, yang dimana total skor IFAS sebesar 3,7, mencerminkan keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan, menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, ada juga potensi yang kuat untuk sukses. Lalu yang berikutnya pada EVAS, yaitu dengan total skor 3,75, yang dimana mencerminkan keseimbangan antara peluang dan ancaman. Dengan total skor ini, perusahaan memiliki landasan yang baik untuk memanfaatkan peluang sambil mengantisipasi risiko. Next. Dan berikut matriks SWOT, yaitu yang pertama ada faktor peluang atau opportunities, dengan kekuatan strengths. Yang pertama, kemajuan teknologi digital dan ERP berbasis cloud. Yang kedua, potensi ekspansi ke pasar internasional. Dengan kelemahan atau weakness, yaitu strategi SO. Yang pertama, memanfaatkan teknologi cloud untuk efisiensi biaya dan fleksibilitas implementasi ERP. Yang kedua, yaitu mengintegrasikan ERP dengan teknologi terkini agar dapat merespon cepat kebutuhan pasar global. Berikutnya itu yang ada ancaman atau threats. Dengan kekuatan yang pertama, tingkat kompetisi yang tinggi. Dua, risiko keamanan siber dan kebocoran data. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi data. Dan dengan kelemahan atau weakness atau strategi ST-nya, yaitu yang pertama menggunakan ERP yang memiliki fitur keamanan siber tinggi untuk menjaga keamanan data. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi ERP dalam pemantauan dan pelaporan real-time untuk mendukung keunggulan kompetitif di pasar yang kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah solusi terkait dari analisis SWOT yang telah kami lakukan. Yang pertama, ada pemanfaatan teknologi cloud sebagai strength dan opportunities dalam penerapan ERP di perusahaan Hong Kong. Perusahaan di Hong Kong sebaiknya memilih solusi ERP berbasis cloud untuk meningkatkan fleksibilitas dan pengurangan biaya implementasi. Solusi cloud ini memungkinkan perusahaan untuk menambah atau mengurangi modul sesuai kebutuhan tanpa harus menanggung investasi awal yang sangat besar. Yang kedua,
Optimalkan subsidi dan pelatihan untuk adaptasi. Ini merupakan weakness dan opportunities dari penerapan ERP itu sendiri. Subsidi dan program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah seperti melalui TPP dapat digunakan untuk mengatasi kendala biaya awal dan kebutuhan adaptasi. Nah, pelatihan khusus ini dapat mempercepat transisi dari sistem tradisional menuju kepada sistem ERP. Nah, sekaligus juga meningkatkan keterampilan dari karyawan dalam perusahaan tersebut. Kemudian, yang ketiga, ada fokus pada keamanan cyber. Penting untuk sebuah perusahaan memilih ERP yang memiliki perlindungan keamanan cyber tingkat tinggi. Hal ini dibutuhkan agar dapat mengurangi resiko kebocoran data. Selain itu, perusahaan juga harus terus memantau keamanan data secara rutin dan mengintegrasikan solusi ERP dengan perangkat keamanan tambahan. Dengan cara tersebut, keamanan pada sistem ERP yang dimiliki oleh perusahaan akan lebih aman dibandingkan dengan keamanan yang tidak dirawat secara rutin. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, agar dapat menghadapi ancaman pada regulasi data, perusahaan dapat memanfaatkan ERP untuk mencatat dan mengelola data sesuai dengan aturan yang diterapkan. Kemudian, dengan menerapkan modul compliance dan security dalam ERP juga, akan membantu menjaga integritas data serta memastikan perusahaan itu memenuhi regulasi yang ada pada negara tersebut. Dalam hal ini, negaranya adalah Hong Kong. Selanjutnya, untuk penutup akan ditutup oleh rekan saya. Oke, setelah dipresentasikan oleh kelompok dan teman-teman saya tutup pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.